Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua. Dan Ibu sangat senang atas kehadiran Ananda untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa nih di antara Ananda yang mau memimpin doa hari ini? Oke, silahkan Ananda. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan kita ini dapat diberkahi dan juga diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Jadi Ananda sekalian, ada yang tahu nggak kegiatan apa yang akan kita ikuti hari ini? Tidak. Oh, tidak. Baiklah, saya Ibu jelaskan. Jadi pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di antara Ananda ada yang pernah nggak mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau pernah dengar nggak apa itu bimbingan kelompok? Pernah sih, Pernah ya. Coba kita ngasih contohnya. Oke, silakan Ananda. Menurut Ananda, bimbingan kelompok itu apa sih? bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Oke, bagus. Selanjutnya, oke, silakan Ananda. Bimbingan itu sendiri ada makna kata dari bimbingan itu memberikan arahan yang ada di dalam kelompok. Oke, bagus Ananda. Selanjutnya, oke, siapa mau duluan? Jalan. Diskusi antar kelompok. Oke, diskusi antar kelompok. Bagus. Selanjutnya, Kalau menurut saya sendiri, bimbingan itu adalah mengajari suatu arahan tentang suatu topik yang akan kita bahas. bagus Ananda. Selanjutnya, silakan. Saya setuju dengan pendapat saudara tadi. Bimbingan kelompok itu adalah membahas suatu masalah secara bersama-sama. Oke, bagus sekali Ananda. Ada lagi yang berpendapat? Oke, cukup ya. Oke, tadi kita sudah dengar nih apa itu bimbingan kelompok menurut pendapat teman-teman Ananda sekalian. Nah, Ibu tambahkan, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada sekelompok orang yang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi baru dari topik yang kita bahas. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Adapun tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini agar Ananda sekalian dapat dengan berani mengemukakan pendapatnya, dapat mengembangkan komunikasi verbal maupun non-verbalnya. Selain itu, bimbingan kelompok ini juga dapat membantu Ananda dalam mengungkapkan apa yang diungkapkan, kemudian apa yang dirasakan, baik itu berupa ide, gagasan, saran dari topik yang kita bahas. Nah, sampai sini Ananda paham? Paham. Baiklah Ananda sekalian, adapun cara ataupun pelaksanaan bimbingan kelompok kita ini, yang pertama, jika Ananda ingin mengemukakan pendapat, silakan untuk angkat tangan. Selanjutnya, setelah angkat tangan, Ananda disilahkan untuk secara bebas untuk mengungkapkan ide, gagasan, ataupun apa yang ingin Ananda ungkapkan ataupun yang Ananda rasakan. Selanjutnya, jika teman-teman ataupun anggota lain sedang berbicara, silakan simak dengan baik dan saling menghargai. Nah, selanjutnya, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok kita ini diharapkan Ananda dapat berpartisipasi secara aktif. Nah, Ibu harap Ananda dapat mengungkapkan pendapat Ananda, ide, gagasan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu, Ananda diharapkan dapat secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk menyampaikan pendapat tersebut. Nah, selain itu, Ananda juga diharapkan untuk menaati atau mengikuti norma-norma ataupun aturan yang berlaku. Dan juga Ananda diharapkan untuk dapat sabar dan juga saling menghargai, saling toleransi dalam mengungkapkan pendapat. Dan tidak ada yang boleh saling mengejek antara satu dengan yang lain. Selain itu, kita di sini duduk secara semi lingkaran yang bertujuan agar kita saling berhadap-hadapan, bisa saling melihat antara satu dengan yang lainnya.
tanpa ada yang terdepan ataupun yang terbelakangi, sehingga kita akan semakin akrab antara satu sama lain. Bagaimana Ananda sampai sini, ada pertanyaan? Oke, baik. Agar kita semakin akrab lagi nih, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Reno Mutiara Arte. Ananda bisa panggil Ibu Reno. Silakan selanjutnya siapa yang mau memperkenalkan dirinya? Oke, siapa Ananda? Silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Sagrino Rajapta, biasa dipanggil Razi. Oke, Razik. Selanjutnya silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Evita Zahra Arte. Teman-teman saya biasa manggil dengan panggilan Vita. Oke, Vita. Selanjutnya silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Gina Fadila, biasa dipanggil dengan nama Gina. Oke, Gina. Selanjutnya silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasanah, biasa dipanggil Dia. Oke, Dia. Selanjutnya silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Reza Nugraha Devrin, biasa dipanggil Reza. Oke, Reza. Selanjutnya silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Febriana, biasa dipanggil Feby. Oke, Feby. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Cindy Jupriana, biasa dipanggil Cindy. Oke, terima kasih Cindy. Nah, Ananda, tadi kan kita sudah perkenalan nama nih. Dan agar kita bisa lebih dekat lagi, Ibu ada sebuah permainan namanya permainan rangkaian nama. Nah, nanti Ibu akan menyebutkan nama Ibu sendiri. Misalnya nih, dilanjutkan sama Razik. Razik akan menyebutkan nama Ibu, kemudian dilanjutkan dengan nama Razik. Begitu juga dengan seterusnya, misalnya Vita. Vita menyebutkan nama Ibu, kemudian dilanjutkan dengan nama Razik dan juga nama Ananda Vita. Bagaimana Ananda, paham? Oke, siapa nih yang mau sukarela mulai duluan? Oke, silakan Razik. Ibu Reno Razi. Oke, selanjutnya silakan Reza. Reno, Razik, Reza. Oke, bagus Reza. Selanjutnya Reno, Razik, Reza. Feby. Oke, bagus Feby. Selanjutnya. Oke, silakan dia. Ibu Reno, Razik, Reza, Feby, Dia. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, silakan Anda. Reno, Razik, Reza, Feby, Dia, Cindy. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, silakan Gina. Bu Reno, Razik, Reza, Feby, Dia, Gina. Oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Oke, silakan Gina. Bu Reno, Razik, Reza, Feby, Dia, Cindy, Gina. Oke, bagus Gina. Selanjutnya. Reno, Razik, Reza, Feby, Dia, Cindy, Gina. Vita. Oke, bagus sekali ya. Nah, Ibu ingatkan kembali nih. Tadi kan kita sudah berkenalan nama dan juga permainan rangkaian nama. Nah, Ibu harap kita juga semakin saling mengenal dan juga saling akrab antara satu sama lain. Ibu ingatkan kembali nih, bahwa bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi baru dari topik yang dibahas. Ibu harapkan Ananda dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita hari ini dengan dapat menyampaikan ataupun mengemukakan pendapatnya secara terbuka, sukarela, kemudian mengikuti dan mentaati norma-norma yang berlaku, dan juga bisa saling sabar, saling menghormati, menghargai dan toleransi dalam menyampaikan pendapatnya, dan tidak ada yang saling mengejek antara satu sama lain. Bagaimana Ananda? Oke, paham ya. Nah, apakah Ananda sekalian sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya? Siap. Oke, tampaknya Ananda sekalian sudah siap gitu untuk masuk ke tahap berikutnya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik pembahasan. Yang pertama ada topik tugas dan juga topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang diberikan pembahasannya oleh pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri. Kemudian topik bebas itu adalah topik yang bahasannya dikemukakan langsung oleh anggota kelompok dan nantinya dipilih salah satu untuk dibahas secara bersama. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai topik tugas, yaitu topik dari Ibu sendiri sebagai pemimpin kelompok. Jadi, topik atau pembahasan kita hari ini mengenai bullying. Nah, Ibu yakin dan percaya pasti di antara Ananda pernah
mendengar kata bullying. Nah, ada tahu nggak apa itu bullying? Silakan Anda. Bullying itu adalah mencela, menghina, dan menjauhkan teman. Bagus sekali Ananda Gina. Selanjutnya, silakan. Jadi, Saya setuju dengan pendapat Gina tadi. Sedikit menambahkan yaitu bullying adalah suatu tindakan yang berupa kekerasan, hinaan, caci maki yang diberikan kepada seseorang yang dia anggap tidak setara dengannya. bagus sekali pendapat dari Ananda Cindi. Selanjutnya, silakan Ananda Vita. Ini setuju dengan pendapat Gina dan Sini tadi. Izin menambahkan yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang yang merasa berkuasa dan kuat kepada orang-orang lemah untuk mendapatkan pengakuan terhadap diri. Nah, bagus sekali pendapat dari Ananda Vita. Selanjutnya ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Ananda Reza. Bullying ada tindakan dari sekelompok atau seseorang yang merugikan seseorang. Bagus sekali pendapat dari Ananda Reza. Selanjutnya ada yang mau berpendapat mengenai apa itu bullying? Ya cukup ya. Nah, bagus sekali nih pendapat yang sudah dikemukakan oleh teman-teman kita tadi. Jadi kurang lebih ya kesimpulan dari teman-teman tadi, bullying itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang kepada orang yang dianggap lemah untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain dan bisa merugikan si korban itu sendiri. Nah, di antara Ananda sekalian nih, ada yang tahu nggak apa faktor penyebab dari bullying ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Ananda. Faktor keluarga mungkin karena biasa keluarganya itu tidak harmonis orang tuanya sehingga terbiasa melihat kekerasan. Oke, bagus sekali Ananda Vita. Jadi itu berdasarkan faktor internal ya. Oke, selanjutnya ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Ananda sini. Baik, mungkin faktor dari tindakan bullying itu sendiri bisa kayak tidak suatu tindakan balas dendam seperti apa yang dia dapatkan dari seseorang sebelumnya. Seperti misalnya ada di waktu dia sebelumnya mendapatkan tindakan kekerasan dari temannya, nah di tingkat selanjutnya dia melakukan tindakan tersebut kepada temannya. Oke, bagus sekali. Ini berarti berdasarkan pengalamannya gitu ya. Jadi dia awalnya tuh jadi korban bullying, terus dia ingin mencobakan ke orang lain. Nah, selanjutnya ada yang berpendapat? Silakan Ananda Reza. Faktornya bisa jadi orang itu sendiri iri terhadap korban bullying tersebut, jadi dia ingin menjatuhkan orang tersebut dengan cara membuli. Oke, bagus sekali pendapat dari Ananda Reza. Mulai dari rasa iri ya. Jadi selanjutnya ada yang berpendapat? Oke, silakan Ananda Dia. Dari lingkungan pertemanan, awalnya dia bergabung dengan kelompok pertemanan tersebut, lalu dia ikut-ikutan juga membuli. Oh, jadi karena faktor pertemanan terus ikut-ikutan gitu kan? Ya. Oke, bagus sekali pendapat dari Ananda Dia. Selanjutnya? Oke, silakan Gina. Saya sangat setuju dengan pendapat dia tadi karena apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang dikatakan, yaitu karena faktor bullying itu bisa terjadi karena sesuai dengan pergaulan, seperti dia itu mendapatkan teman yang kurang baik sehingga dia itu akan terbawa arus gitu. Jadi memang pengaruh teman ini sangat kuat ya dengan pribadi seseorang, bagaimana dia membuat pribadi seseorang itu yang awalnya mungkin positif kemudian berubah ke arah negatif. Iya Bu. Ya, bagus sekali dari Gina. Selanjutnya ada yang berpendapat? Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya nih, ada yang tahu nggak contoh-contoh dari tindakan bullying itu? Mungkin ada yang pernah punya pengalaman mengenai bullying ini? Oke, silakan Ananda Vita. Mungkin dengan memberi label terhadap nama orang, bisa juga seperti mengasingkan satu orang dari pergaulan orang yang lain. Oke, bagus sekali Vita. Selanjutnya, silakan Reza. Seperti mempermalukan orang tersebut di depan umum atau mengintimidasi orang tersebut. Oke, bagus sekali Reza. Selanjutnya, silakan Ananda sini. Baik, bullying di sini sudah berupa tindakan kekerasan
dan sebuah suatu cacian atau hinaan. Nah, contohnya itu seperti seseorang itu memiliki tubuh yang pendek, dan orang itu menyebutkan bahwa dia si pendek atau dia memiliki tubuh yang terlalu tinggi dengan mencaci orang itu dengan sesuai fisiknya yang memiliki kekurangan dan tidak setara dengan orang yang dulu tersebut. Bagus sekali pendapat dari Cindy. Memang hal itu banyak terjadi ya di khalayak umum. Nah, selanjutnya ada yang berpendapat nggak mengenai contoh dari bullying yang biasa terjadi nih, biasa di sekolah? Oke, silakan. Kalau biasa di sekolah tuh kayak anak SD biasanya itu dia kalau satu ketua kelompoknya tuh berkelahi dengan salah satu temannya, itu dia biasa ngajak-ngajak teman yang lain sehingga teman yang dibully itu terasingkan dari pergaulannya tersebut. Karena saya pernah mengalami ketika SD, biasanya di pertemanan SD itu apalagi perempuan, biasanya itu mudah dihasut oleh satu orang yang lebih berpengaruh di antara teman-temannya tersebut. Oke, benar sekali kita menambahkan berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami nih. Ada lagi nggak yang menambahkan? Mungkin ada pengalaman gitu faktor penyebab contoh dari bullying itu. Oke, silakan Ananda. Izin, seperti beberapa waktu yang lalu kita sama di TikTok biasa waktu itu sering salah satu contohnya tuh peristiwa penembakan di sekolah. Itu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut karena tindakan dia menembak teman-temannya, karena sebelum dia menembak itu dia itu pernah dibully. Nah, itu salah satu contoh bully di sekolah itu sendiri. Itu juga sebagai salah satu contoh dari dampak terjadinya bully di antara teman tersebut, sehingga dia tidak segan-segan membuli teman-teman yang membuli dia sebagai balas dendam atas apa yang telah dirasakannya sebagai korban bully tersebut. Bagus sekali pendapat dari kita mengenai contoh dari bullying. Bahkan ada kasusnya gitu kan yang sangat dibicarakan mengenai kasus salah satu siswa remaja berusia 14 tahun dan dibully oleh teman-temannya. Nah, tadi kan kita sudah ada nih contoh kasusnya. Nah, ada menanggapi nggak mengenai hal tersebut? Oke, silakan Anda Cindy. Baik, seperti yang contoh diberikan oleh kita tadi, bahwa tindakan yang dia lakukan itu seperti balas dendam atas apa yang teman-temannya lakukan sebelumnya, bahwa dia lebih mengarahkan apa perbuatan dari teman-temannya dan memiliki dampak dari apa yang dampak yang diberikan oleh temannya tersebut. Bagus sekali dari Cindy mengenai bagaimana contoh kasus tadi. Nah, selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi nggak mengenai contoh kasus dari bullying? Bisa berdasarkan pengalaman ataupun apa yang dilihat di lingkungan sekitar. Silakan Ananda. Sebenarnya bullying itu bukan hanya terjadi di kehidupan nyata saja, tapi sekarang sudah banyak bully itu juga terjadi di sosial media seperti ujaran kebencian, terus ada pencemaran nama baik dan kata-kata yang lebih menghina terutama kepada kalangan yang terkenal. Kebanyakan orang yang biasa disebut sebagai haters itu dia lebih menghina apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kadang-kadang karena itu orang-orang bisa saja menjadi stres, tidak terkendali, merasa dirinya seperti hal-hal buruk yang dikatakan oleh netizen, sehingga tidak jarang terjadi pembunuhan bunuh diri. Juga banyak terjadi terutama di Korea Selatan. Banyak artis-artis tersebut karena dihina, dicaci oleh orang-orang yang ada di sosial media, sehingga dia menjadi stres dan mengakhiri hidupnya, sehingga seharusnya itu tidak terjadi karena kata-kata yang dilontarkan oleh haters tersebut menyakiti diri dia. Harusnya itu tidak terjadi dan bisa dihindari. Bagus sekali pendapat dari Ananda kita. Itu termasuk kemana tadi yang disampaikan oleh kita? Bisa
salah satu jenis bullying. Ada yang tahu nggak? Cyberbullying. Bagus sekali Anda. Nah, tadi kan juga sudah disinggung nih sama Anda kita mengenai cyberbullying. Itu salah satu jenis bullying yang kita ketahui. Nah, ada yang tahu nggak apa itu cyberbullying? Oke, silakan Anda Reza. Tindakan kekerasan cyberbullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan melalui sosial media. Seperti komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada seseorang. Bagus sekali pendapat dari Anda Reza. Selanjutnya ada yang menambahkan? Oke, cukup ya. Nah, tadi juga sudah disinggung nih mengenai jenis bullying, salah satunya cyberbullying. Nah, ada tahu nggak apa aja sih jenis-jenis bullying selain dari cyberbullying tadi? Oke, silakan Anda. Ada bullying secara verbal langsung dan tidak langsung. Bullying non verbal secara langsung dan tidak langsung, dan bullying cyber tadi. Oke, cyber. Ada bisa menanggapi nggak mengenai jenis-jenis bullying tadi dari pengertiannya ataupun contohnya? Yang pertama apa tadi Anda? Bullying verbal. Nah ya, ada bisa menambahkan nggak mengenai apa itu bullying verbal ataupun contohnya? Menurut saya, bullying verbal itu bullying yang dilakukan secara langsung yang terdapat kontak fisik seperti kekerasan, menjambak, mencakar, memukul, atau yang meninggalkan bekas fisik kepada si korban. Sedangkan yang non verbal itu seperti perkataan-perkataan, bisa juga ya seperti perkataan. Sedangkan yang non verbal secara langsung itu dia tanpa ikut campur secara langsung, seperti menghasut orang lain sehingga tidak berteman dengan korban. Nah, bagus sekali pendapat dari anak-anak kita mengenai jenis dan juga contoh dari bullying tadi. Selanjutnya ada yang menambahkan atau menanggapi? Oke, silakan Anda Reza. Mungkin bullying verbal ini sangat banyak terjadi di lingkungan kita, seperti mempermalukan, mengganggu orang, mengintimidasi, dan memberi nama-nama ledekan kepada seseorang tersebut. Oke, bagus sekali pendapat dari Anda Reza. Selanjutnya ada yang menambahkan? Oke, gua rasa cukup ya. Bagus sekali pendapat dari anak-anak kita dan juga anak Reza mengenai jenis-jenis bullying tadi dan juga contoh-contohnya. Nah, selanjutnya nih, apa sih kira-kira dampak yang terjadi bagi korban dan juga pelaku bullying ini? Ada yang mau menambahkan? Silakan Ananda. Baik, saya menambahkan mengenai dampak dari tindakan bullying tersebut. Dampaknya itu seperti membuat korban itu mempengaruhi perkembangan sosial yang ada di lingkungannya. Cuma seperti dia yang sebelumnya menjadi korban bullying, dia itu kan akan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Benar sekali dari pendapat Cindy. Berarti ini dampaknya lebih ke korbannya. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan sosialnya. Nah, selanjutnya ada yang menambahkan mengenai dampak bullying ini bagi korban dan juga pelaku. Izin Bu, ya silakan Anda. Mungkin dampaknya kepada korban itu pasti seperti mental korban pasti akan down, dan juga perilaku bully ini jika sering terjadi di lingkungan masyarakat dan tidak ada penanganan dari seseorang atau dari pemerintah, biasanya masyarakat itu akan menganggap bully, kekerasan yang terjadi pada orang itu hal yang dinormalisasikan, sudah biasa kok, biarin aja. Sehingga kalau itu sudah terbiasa, sudah sering terjadi, maka perilaku bully itu akan terus berkelanjutan kepada orang lain karena dia sudah sering menyaksikan di lingkungannya itu sudah biasa, sehingga dia melakukan kepada orang lain, sehingga bully itu menjadi berantai kasus-kasusnya seperti sekarang.
Bagus sekali pendapat dari kita. Maka tindakan bullying ini akan memunculkan tindakan bullying berikutnya gitu, akan terus berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada menambahkan nggak? Tadi kan udah ada, silakan Anda. Selanjutnya itu dampak bullying pada pelakunya. Pelakunya itu menjadi agresif, tidak toleransi, dan mudah marah. Lalu merasa dia itu berkuasa di lingkungan. Nah, tadi juga sudah ditambahkan oleh Ananda Reza mengenai dampak bagi pelakunya. Tadi udah dari korban dan juga dari pelaku. Nah, selanjutnya ada yang menambahkan lagi nggak mengenai dampak dari pelaku? Oke, silahkan. Itu dampak bagi si pelaku itu memberikan rasa kesenangan dan kepuasan atas apa yang dia dilakukan terhadap korban. Oke, bagus sekali. Sini selanjutnya Bisa menanggapi dari yang mana duluan? juga dengan dampaknya itu kan memberi kepuasan kepada pelaku. Nah, karena kepuasan itu dia tidak tahu kalau dia terkadang pelaku bully itu dia tidak tahu dia itu sedang melakukan bully. Seperti mungkin kata dia itu hal yang biasa seperti memberi label terhadap orang lain seperti dengan fisiknya. Mungkin menurut dia itu suatu yang dianggap lucu, bercandaan, hal yang biasa. Tetapi mungkin menurut korbannya itu tuh suatu yang membuat mentalnya jatuh dan juga membuat dia itu menjadi sulit bersosialisasi atau biasa insecure terutama terhadap fisiknya jika terus dihina-hina. Mungkin sekian dari saya. Oke, bagus sekali dari Ananda Vita. Selanjutnya, oke, silakan Ananda Gina. Baiklah, menurut saya sendiri ya Bu ya, pendapat bullying itu sesuai dengan penjelasan penelitian dari awal tadi kan ada kekerasan, seperti memukul. Jadi menurut saya itu dampak yang akan terjadi itu adalah sebuah kelukaan atau kekerasan main tangan gitu ya Bu ya. Luka itu bisa membawa akibat yang sangat fatal gitu bagi tubuh dia gitu ya Bu. Itu menurut saya Bu. Oke, bagus sekali pendapat dari Gina bahwa membekas ya, seperti bullying verbal tadi ada bekasnya tuh, seperti pukulan tentu ada bekasnya. Nah, bagus sekali pendapat dari Anda sekalian. Ada yang menambahkan lagi nggak mengenai dampak dari perilaku bullying ini? Oke, cukup. Oke, bagus sekali Anda. Nah, selanjutnya nih, kira-kira apa sih upaya yang bisa kita lakukan nih sebagai siswa dan mahasiswa dalam mengatasi perilaku bullying ini? Dan juga apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh pihak lainnya seperti pemerintah atau masyarakat dalam mengatasi bullying ini? Silakan, ada yang mau buat pendapat? Oke, silakan Anda kita. Mungkin kalau kita sebagai masyarakat yang melakukan perilaku bully di lingkungan kita, mungkin kita bisa melaporkan ke pihak berwajib. Kalau misalkan kita di sekolah, mungkin kita bisa melaporkan ke guru-guru yang memiliki wewenang terhadap lingkungan tersebut, sehingga perilaku bully itu dapat dihindari lagi dan tidak terjadi lagi ke depannya. Oke, bagus sekali pendapat dari Nanda Vita. Selanjutnya ada yang menambahkan mengenai upaya pencegahan bullying ini? Oke, silakan Anda Cindy. Baik, sedikit menambahkan mungkin di lingkungan sekolah itu seperti mengadakan suatu kegiatan yang bertemakan tentang pembulian, yaitu kayak lebih mengarahkan kepada dampak atas apa dari perilaku pembulian tersebut, sehingga dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya silakan Anda dia. Misalnya dari pihak sekolah bisa memberikan hukuman tegas atau sanksi kepada pelaku bullying. Bagus sekali, karena dengan adanya sanksi itu akan ada efek jera ya bagi pelaku. Nah, selanjutnya ada yang membuat pendapat? Silakan Anda Reza. Mungkin anak-anaknya itu lebih diedukasi untuk bagaimana cara dan menindaklanjuti misalnya terjadi bullying, dan pemerintah juga bisa membuat program anti pencegahan bullying. Oke, bagus sekali sudah ditambahkan dari dia dan juga Reza. Selanjutnya ada menambahkan lagi mengenai upaya pencegahan bullying ini?
Oke, siapa mau duluan? Kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, belum logika kan ya. Saya kan di sekolah itu ada cara berteman adab gitu. Jadi lebih diutamakan kepada adab dan cara bertemannya, dan yang terutama itu akhlak gitu. Oke, bagus sekali Dina, karena memang akhlak ini pondasinya gitu ya. Iya Bu, agar pertemanan itu damai itu Bu, sehat gitu. Supaya sebuah pertemanan itu tidak terjadi sebuah bully itu, agar pertemanan itu aman, lancar, dan tidak ada pemilihan teman gitu Bu. Oke, tidak ada teman yang diasing-asingkan gitu ya. Nah, ya Bu. Oke, bagus sekali pendapat dari Ananda mengenai upaya pencegahan dari bullying itu sendiri. Nah, selanjutnya ada mau menambahkan nggak mengenai upaya pencegahan dari bullying? Oke, silakan Ananda dia. Cara pencegahan dari bullying bisa juga dari kesadaran diri oleh pelaku bullying. Bagus sekali, seperti kita mengedukasi ya, agar ada kesadaran diri dari pelaku itu sendiri. Nah, selanjutnya ada mau menambahkan? Oke, silakan Ananda. Baik, sedikit menambahkan dari pendapat dia dan Dina tadi bahwa itu lebih berupa kesadaran diri dari seorang pelaku, dan sedikit menambahkan yaitu pelaku lebih menyamaratakan antara pertemanan yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun sedikit ada kejanggalan dalam pertemanan tersebut, alangkah lebih baiknya si pelaku lebih baik diam dibandingkan dengan memperbesar masalah yang ada. Oke, bagus sekali pendapat dari Cindy. Selanjutnya ada yang menambahkan? Oke, silakan Ananda Reza. Mungkin bisa dari keluarganya menanamkan kasih sayang dan norma-norma keagamaan, sopan santun dari keluarganya dari kecil, jadi bisa Tertanam. ya. Ya, bagus sekali pendapat dari Reza. Memang keluarga ini merupakan guru pertama yang akan mengajarkan kita bagaimana cara bersosialisasi dan yang lainnya. Nah, tadi juga sudah ditambahkan nih upaya pencegahan dari beberapa orang teman kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Ananda. Saya setuju dengan pendapat Reza tadi bahwa perlunya edukasi dari keluarga itu sendiri. Jadi Kak Reza menanyakan tentang dari fitri pelaku. Nah, kita juga bisa mengedukasi dan terutama dari keluarga. Jika ada anak kita itu dibully, kita harus mengedukasinya bahwa jangan mau untuk dibully, harus melawan dan jangan takut ketika ada pembulian, karena kalau kita takut adanya ketika kita itu dibully, maka orang tersebut akan mengetahui kalau kita takut, sehingga dia lebih berani lagi untuk membuli anak tersebut. Jadi perlunya edukasi dari orang tua supaya anak itu tidak takut ketika terjadinya bully dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Oke, bagus sekali pendapat dari Ananda Vita. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Oke, tidak ada lagi yang menambahkan? Oke, baik Ananda. Tadi kita kan sudah bahas nih mengenai pengertian, terus tadi ada faktor penyebab, contoh, dampak bagi pelaku dan juga korban, serta upaya pencegahan dari bullying. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih ke Ananda masing-masing mengenai komitmen Ananda ke depannya setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Ada yang mau mengatakan ataupun menyampaikan komitmennya? Silakan. Oke, silakan Ananda. Mungkin komitmen dari saya itu lebih peduli dan peka terhadap lingkungan, dan juga kalau melihat bullying segera dilaporkan kepada Pihak berwajib yang berwajib. Contohnya kalau misalnya dari sekolah itu ada pihak sekolah, dan juga di masyarakat ada pihak masyarakat seperti pemuda ataupun RT tadi kan. Bagus sekali. Selanjutnya ada mau menyampaikan komitmennya? Silakan Ananda. Mungkin komitmen saya yaitu jangan sampai kita menjadi pelaku bully tersebut, dan lebih menjaga kata-kata supaya apa yang kita katakan itu tidak melukai hati orang, dan karena kalau kita melukai hati orang, maka kita sama saja dengan menjadi pembuli tersebut. Oke, bagus sekali. Kita selanjutnya. Oke, silakan Ananda.
Saya setuju dengan pendapat kita tadi. Mungkin saya juga berkomitmen lebih berpikir kalau mau berbicara itu agar tidak melukai hati seorang. Mungkin menurut saya itu tuh bercanda ya atau hal biasa. Mungkin menurut orang lain itu ya menyakitkan bagi dia. Oke, bagus sekali dari Ananda Reza. Oke, tadi sudah ditambahkan komitmen dari Ananda Reza dan juga kita. Selanjutnya ada mau menambahkan lagi nggak mengenai komitmen masing-masing diri untuk kedepannya? Oke, silakan Ananda Cindy. Baik, komitmen bagi diri saya sendiri yaitu lebih baik diam daripada bertindak salah terhadap apa yang dilakukan nanti. Bagus sekali pendapat yang dikemukakan oleh Ananda Cindy. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang mau memberikan komitmennya untuk kedepannya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Ananda Gina. Baiklah, saya akan menurut saya sendiri yaitu lebih menyibukkan diri atau aktif di bidang lain, sepertinya di bidang kegiatan lain yang menyangkut pada olahraga, pada hobi dan membuat prakarya gitu. Nah, tadi kan juga sudah ditambahkan oleh Ananda Gina mengenai komitmennya ke depan nanti. Nah, selanjutnya ada yang menambahkan atau mengemukakan komitmennya? Oke, silakan Ananda Cindy. Mungkin dengan komitmen pada diri sendiri yaitu lebih memposisikan diri seperti korban, seperti apa yang dirasakan oleh korban. Itu. Dengan kita pandai merasa tadi, maka kita juga tahu nih gimana posisi kalau kita sebagai korban, gimana rasa perasaan dan juga mentalnya. Oke, bagus sekali pendapat dari Cindy. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Oke, cukup ya. Nah, baiklah Ananda, tadi kita kan sudah bahas mengenai bullying. Dan sepertinya waktu kita untuk pertemuan kali ini akan segera berakhir. Nah, di antara Anda siapa nih yang mau menyimpulkan mengenai apa yang Anda dapatkan dari topik pembahasan kita hari ini, yaitu tentang bullying? Silakan yang berpendapat. Oke, silakan Anda kita. Yang dapat saya simpulkan yaitu bully itu sendiri adalah kekerasan yang dilakukan kepada orang lain sehingga menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap korban, terutamanya korban. Dan ada beberapa jenis-jenis dari bully, yaitu bully verbal dan non verbal langsung dan tidak langsung, dan juga bully kesimpulan dari sini. Bagus sekali dari kita. Bagus sekali pendapat disampaikan oleh kita. Selanjutnya ada mau menambahkan kesimpulan yang didapat selama konseling kita bimbingan kelompok kita hari ini? Oke, silakan Anda Cindy. Mungkin jadi sebenarnya itu lebih menekankan pada terhadap membawa lingkungan sekolah atau masyarakat untuk berupa kegiatan positif dan mengatakan dari menghindari kegiatan bullying. Ya, bagus sekali dari Cindy. Sebenarnya ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Anda kita. Pembahasan kita ini yang menurut saya sangat penting itu adalah tindakan pencegahan dari bullying itu, karena tadi ada disebutkan beberapa, yaitu mulai dari melaporkan apabila kita menyaksikan perilaku bullying itu, kemudian bisa adanya edukasi dari orang tua terhadap anak-anaknya apabila mendapatkan perilaku bully, dan juga mengedukasi untuk tidak melakukan bully, terutama memakan agamanya dan juga akhlaknya dalam bergaul. Nah, karena ada pencegahan itu, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam pelaku dari bully, dan kita juga bisa menerapkan apabila terjadi bully di sekitar kita, sehingga kita apabila nanti terjadi bully kita bisa melakukan dan kita sudah tahu apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Anda kita. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Anda Reza. Kan bully itu tindakan Kekerasan yang dilakukan
kepada seseorang. Mungkin ini bisa dari hal kecil, tapi dampaknya bisa besar, seperti mungkin awalnya cuma stres, depresi, lalu bisa jadi bunuh diri, dan itu sangat fatal. Jadi harus diperhatikan lagi untuk bullying ini. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Nanda Reza. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Oke, Ibu rasa cukup ya mengenai kesimpulan dari topik bullying kita hari ini. Nah, tadi teman-teman Ananda juga sudah menyampaikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan topik kita hari ini. Nah, sekarang mau nanya nih, gimana sih kesan dan pesan Ananda selama mengikuti kegiatan konseling ini? Dan mau berpendapat, mengungkapkan kesan dan pesannya, silakan angkat tangan. Oke, silakan Ananda. Mungkin kesan saya terhadap bimbingan kelompok ini, kita menjadi mendapat ilmu baru dengan bertukar pikiran sesama kita, dan kita juga mengetahui informasi tentang bullying itu sendiri, bagaimana penanganannya, pencegahannya, dan juga jenis-jenis dari bullying itu ternyata cukup banyak, dan juga ternyata di sekitar kita itu sering terjadi bully, sehingga dengan adanya bimbingan kelompok ini kita dapat mencegah perilaku bully yang biasa terjadi di lingkungan kita. Sekian dari saya. Terima kasih ya kepada Ananda kita. Selanjutnya ada yang menambahkan kesan dan pesannya nih untuk ke depannya. Silakan angkat tangan. Oke, silakan Ananda sini. Ya boleh, kesan dan pesannya. Mungkin pesannya untuk tidak hanya melakukan bimbingan kelompok dalam lingkup kecil, tapi lebih melibatkan kepada lingkungan umum gitu, lebih ke masyarakat dan memberikan kesadaran yang lebih luas. Jadi imbasnya pun juga lebih besar ya dampak positifnya. Oke, selanjutnya ada yang menambahkan? Oke, silakan Ananda Reza. Mungkin dari bimbingan kelompok ini saya menjadi lebih mengetahui tentang bullying dan bagaimana pencegahan, faktornya dan dampak terhadap bullying tersebut. Mungkin pesannya pemerintah atau masyarakat di lingkungan sekitar lebih memperhatikan tentang bullying ini, Lebih peka ya. ya lebih peka terhadap lingkungan, terhadap bullying. Oke, terima kasih Ananda. Selanjutnya ada yang menambahkan? Silakan Ananda. Mungkin karena pembahasan bully ini dan adanya bimbingan kelompok ini, kita sebelumnya tidak saling kenal menjadi kenal satu sama lain, menambah relasi pertemanan kita. Mungkin karena adanya bimbingan kelompok ini, kita menjadi lebih akrab ke depannya, dan mudah-mudahan kita bisa saling menguasai. Oke, bagus sekali dari Ananda kita. Oke, selanjutnya ada yang menambahkan? Oke, silakan Ananda ya. Pesan dan kesan saya merasa senang karena mendapatkan teman-teman dan juga informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bagus sekali Ananda dia. Selanjutnya ada yang menambahkan? Oke, berasa cukup ya. Nah, tadi kita juga sudah mendengar kesan dari masing-masing anggota kelompok. Nah, selanjutnya jika Ananda mau dan berkenan, apakah kita akan melakukan lagi nih kegiatan bimbingan kelompok di lain waktu? Gimana Ananda? Setuju. Oke, setuju ya. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Bagaimana kalau Sabtu depan kita juga melakukan bimbingan kelompok? Oke, bagus Ananda. Bagaimana? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, terima kasih banyak Ananda. Nah, tadi kan Ananda kita sudah bahas nih kalau Sabtu depan kita akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok lagi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, bisa kita akhiri sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Insya Allah. Oke, sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baiknya tadi kita sudah dibuka dengan doa dan juga diakhiri dengan pembacaan doa. Nah, siapa nih yang mau memimpin pembacaan doa kita?
Oke, silakan Anda Razik. Baik, karena kegiatan kita sudah selesai dengan baik, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Anak Razik yang sudah membantu memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Dari Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda karena sudah mau mengikuti dan juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.